Sekarang mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu Pak. Oke, sekarang ibu pilih, ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih, Oke, Pak. kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habisnya dapatnya dari mertua. Lah bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah rakyat. Kan teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian, loh saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasihin orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya, juga miskin kan? Kenapa miskin? Gayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau gitu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang, Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Ya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya bukannya menolak kebijakan Bapak. Saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung. Cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin. Apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda Iya. miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu, ibu perlu uang nggak buat ngontrak? perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal Pak. Iya loh. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung, Pak. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi itu lebih hati? Setuju Pak. Iya, setuju. Jadi banyak pengeluaran. Iya Pak. Jadi orang mampu Pak. Iya, membebani orang tua. Iya. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan? Karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, orang berilmu itu
belum tentu punya akhlak, punya adab. Tetapi orang yang beradab, orang yang berakhlak itu sudah pasti berilmu. Jadi sahabat semuanya, seperti hal yang sudah kita saksikan bersama barusan di video itu, kayaknya anak ini kalau kita perhatikan dari pembicaraannya ini, anak ini terlalu banyak bergaya, bergaul dengan media sosial, di mana kebebasan media sosial ini yang tanpa batas, sehingga dia bicaranya itu seperti orang yang tidak punya akhlak. Akhlak orang Sunda itu nggak seperti itu, apalagi kalau kita lihat ya dari sisi kesalahan daripada orang tuanya. Hidup membangun rumah di bantaran sungai. Bantaran sungai itu tidak layak membuat sebuah bangunan rumah, karena sudah pasti dampaknya akan besar, ya, tersendatnya saluran air sehingga menimbulkan musibah bencana banjir. Kayaknya anak ini tidak paham dengan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasa-bahasa yang dia sampaikan, dari sisi komunikasi kita perhatikan dia itu tidak punya hati, tidak punya adab. Di sekelilingnya itu orang tua semua, terus kemudian di depan dia itu adalah seorang gubernur Jawa Barat. Akan lebih baik, Nak, kalau kamu bertanya, Pak, saya masih kecil, saya masih belajar. Tujuan Bapak menggusur rumah kami ini, mohon penjelasannya, Pak. Itu satu, mungkin itu akan lebih baik untuk pengalaman dia juga. Lah kalau menentang itu hanya dua saja, ya kan, ibunya sama anaknya. Yang lain setuju semua dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Nah, harusnya seperti itu, nah, nanti ke depan. Dan untuk ibunya tolong diberikan edukasi kepada anaknya. Jangan anaknya tuh dibiarkan begitu saja. Ya, ini untuk pembelajaran kita semua. Jadi kan malu nanti dihujat orang-orang yang udah miskin, belagu lagi, kan begitu. Itu kebijakan-kebijakan Kang Deddy itu sampai hari ini, dari mulai tiadakannya studi tour, tidak ada yang namanya wisudaan, itu semuanya sudah memberikan keringanan kepada orang tua siswa. Terlepas orang tua siswa itu banyak, bukan cuma 1, 2, 3, satu sekolah misal ada siswa 200 atau 300 siswa. Guru-guru di sana yang menentang kebijakan hanya puluhan orang. Taruhlah satu sekolah itu gurunya 10 misal, satu sekolah 10. Terus kemudian orang tua yang senang dengan kebijakan Kang Deddy 200 orang misal. Sementara yang 200 orang itu ya disuruh patungan, iuran, pembayaran uang itu 2 juta per orang misal, kan seperti itu. Misal dari sini ke Jogja misal, atau dari sini ke Jakarta misal, studi tour. Nah, itu kan memberikan keuntungan kalau 200 orang berangkat semua, 200 juta. 200 orang hanya 4 bis. 4 bis kalau 20 jutaan berarti 80 juta. Ada untungnya panitia pelaksana yang namanya studi tour. Tapi di sisi lain orang tua bingung untuk bayar anak studi tour, terus kemudian untuk bekalnya, terus belum lagi nanti punya rasa was-was, takut kenapa-kenapa dan lain sebagainya. Ini sudah tepat yang namanya kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Lah ini anak muncul-muncul kayak begitu, protes-protes kayak begitu. Lebih baik kamu tuh belajar lebih baik. Ibu juga ibu, mohon maaf, nggak usah memberikan peluang kepada anak seperti itu ya. Lebih baik anak suruh belajar aja. Ibu kan sekarang sudah dipindah ke cicilan rumah baru yang sudah tepat, nyaman, di tempat yang baru, yang tidak menimbulkan kerugian orang banyak, yang tidak menempati tanah negara. Ya Bu ya, lebih baik diberikan edukasi lagi kepada anaknya ya Bu ya. Jangan maksa mau wisuda. Kalau wisuda itu haknya mahasiswa. Setelah selesai kuliah baru wisuda. Nah, kalau SMP, SMA, wisuda dari mana judulnya? Aduh, kacau ini. Waduh. Sudahlah ya. Neng, kamu belajar yang baik. Kamu lebih belajar adab, kamu lebih belajar tata krama, kamu lebih belajar
karena kamu ini masih kecil, masih tahap belajar, lebih baik banyakin belajar ya, banyakin belajar saja. Tak akan pernah merugikanmu daripada protes-protes yang gak karu-karuan. Protes iya, duit 10 juta bantuannya dibawa, gimana sih ya? Kacau ini. Kalau saya sebagai jadi Kang Deddy Mulyadi, nggak bakalan saya kasih 10 juta itu. Bener saya. Sudah protes, bahkan itu kewajiban bupati bukan kewajiban gubernur. Aduh, kacau ini. Aduh, kacau. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.